Aku ingin dia mendapat kebahagiaan yang layak. Tapi bagaimana aku bisa menjadikannya bagian dari hidup baruku? Ibu mertua dan Tejas, walau hari ini mereka menyayangiku, pada saat mereka tahu bahwa aku seorang janda dan Chris adalah putraku, semua cinta mereka akan berubah menjadi sebuah kebencian. Aku tidak tahu kapan aku bisa terbebas dari kehidupan ganda ini. Rosni? Rosmi, apa kau baik-baik saja, nak? Aku baik-baik saja, Ibu. Ada apa? Tidak, heran saja kalian sudah pulang dari salon, tapi kalian langsung masuk ke kamar. Aku jadi khawatir sekali. Aku pikir kau tidak sehat. Tidak, Ibu, aku baik-baik saja. Kami berdua tidak apa-apa. Sebenarnya, aku pulang untuk mengambil perlengkapan salonku. Kami baru akan pergi lagi. Jika tidak sempat makan siang, setidaknya minumlah jus. Sebentar, aku ambilkan jusnya ya. Berapa lama lagi kau akan hidup dalam ketakutan? Dengarkan aku dan tinggalkan rumah ini bersama Tejas. Hanya dengan begitu kau bisa bahagia. Rasanya aku bisa makan gajah, lapar sekali. Ada roti, ada dal, enak. Pau panas. Sachin? Oh, Kau sedang apa? menurutmu apa lagi, Sayali? Aku sudah mengambil makanan. Kau membentakku, jadi makananku jatuh. Kau bisa memakai piring, kan? Berapa kali aku bilang, begitu sampai rumah, cuci tangan dulu. Tapi kau langsung menyentuh piring makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Tanganku bersih, Sayali. Lihat, tanganku berkilau. Kau harus selalu menjaga kebersihan tanganmu, ingat itu. Tapi aku yang akan menyajikan makanan. Jangan berani-berani menyentuh makanan dengan tangan kotor. Oke. Dia sangat marah hari ini. Aku akan diam saja. Kalau tidak, aku bisa mati kelaparan nanti. Tunggu sebentar. Makanan tumpah. Aku bersikeras untuk mendapatkannya. Kita harus menghormatinya. Astaga, aku lapar sekali. Kau mau? Lalu kenapa menatapku? Aku rasa apa yang nenek ajarkan padamu itu sia-sia saja ya. Apa kau ingat, Sayali? Coba pikirkan baik-baik. Apa yang dikatakan nenek padamu? Kapanpun kau menyajikan makanan, entah itu untuk Sachin atau untuk siapapun, sajikanlah dengan senyuman. Makanannya akan terasa berbeda. Kau sudah lupa ya? Benarkah? Tentu. Lalu haruskah kau beritahu nenek kenapa aku melayani tanpa senyum? Pagi-pagi sekali, cucu kesayangannya ini tanpa bertanya pada istrinya memutuskan adiknya. Oke, sudah. Jangan panaskan mesinmu. Mesinmu keren, bunyinya garang. Makanannya enak. Biarkan aku menikmatinya. Aku sangat lapar, Sayali. Aku ditunggu pelanggan. Biarkan aku makan dulu, oke? Dia sedang marah. Tapi terima kasih. Tunggu sebentar. Aku tidak dengar tadi. Tolong cubit aku. Aku tidak percaya telinga aku, tolong. Hei Sayali, jangan mengejutkan orang makan. Bagaimana kalau tersangkut di tenggorokan? Bisa masalah kan? Kenapa berterima kasih padaku? Kau berhasil mengajak Chris dan Bibi Supriya menemuiku. Jadi terima kasih. Dan aku sangat suka kejutan ini. Aku senang Bibi Supriya sudah jauh lebih sehat.
Ya, aku mengerti. Ya, baguslah itu. Aku hanya kesal pada Akas. Dia tidak boleh lupa tujuannya. Kita harus berhati-hati dan awasi dia terus. Jangan mulai lagi, Sachin. Kau sudah memarahi Akas 2 kali dalam 2 hari. Mau berapa kali lagi kau menasehatinya? Aku akan menasehatinya sampai dia mengerti bahwa dia tidak bisa menikahi putrinya Joy. Mengerti? Sachin, kenapa kau berteriak? Apa kau ingin semua orang tahu masalah ini? Sachin, menurutku kau terlalu ketat mengawasi Akas. Dan ini tidak adil. Jika ini terus berlanjut, pasti Akas akan menjauh darimu. Dengar, aku ingin mencoba untuk bicara dengannya, tapi dengan caraku. Aku akan mencoba pendekatan baik-baik. Tidak perlu. Aku akan bicara dengannya dengan caraku sendiri. Ini soal harga diri ayah. Ini bukan lelucon. Kenapa bicara begitu? Kau bicara seakan-akan aku tidak peduli padanya. Kau peduli padanya, tapi kau terpengaruh oleh orang lain. Kau bicara begitu karena Ria memintamu bicara kepadaku. Ini tentang martabat ayahku. Aku tidak akan berubah pikiran. Jika mereka datang padamu dan memintamu untuk menikahkan mereka dan juga membuat bunga pernikahan mereka, kau pasti akan melakukannya karena kau merasa kasihan kepada mereka. Lalu aku harus apa? Ada-ada saja. Aku akan tangani dengan caraku sendiri. Hidangan jamurnya akan segera tiba sebentar lagi. Ah, ini dia. Ini dia, bagus, luar biasa. Ayo, aku akan menyuapimu. Ayo. Ayo, A. Aku memberimu makan, bahkan orang lain ku beri racun. Ini cuma jamur. Dengarkan calon suamimu ini. Hei, kau simpan di mana matamu? Kau merusak jaketku. Apa kau tidak tahu kalau jaket ini mahal? Sampah. Maaf Pak, aku yang salah. Kau salah. Kau memang salah. Kalau begitu terima hukumannya. Rasakan ini. Maaf teman, aku yang salah. Aku tidak melihat dia datang. Aku sedang menelpon. Ayo, beresi itu, cepat. Maaf ya. Tadi sebenarnya toiletnya ada di sana. Beraninya dia merusak jaketku. Kau lihat dia? Aku harus berurusan dengan orang kampungan seperti itu. Bisa kau bayangkan kalau aku menikah dengannya, hidupku akan tamat. Aku mengerti. Tapi Ria, kalau orang tuamu telah memilih pria ini untukmu, bagaimana aku bisa membantumu dalam hal ini? Kau datang ke sini kan? Itu cukup. Itu pun cukup bagiku, Akas. Lakukan saja yang kukatakan padamu. Percayalah, kita pasti akan menikah. Oke, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Katakan saja, harus bagaimana aku? Benarkah? Terima kasih, Akas. Kau terpengaruh oleh orang lain. Kau bicara begini karena Ria memintamu untuk bicara kepadaku. Ini tentang harga diri ayahku. Ini bukanlah lelucon. Aku tidak dipengaruhi siapapun. Kenapa Sachin berpikir aku melakukan sesuatu yang bisa menyakiti ayah atau keluarga? Apakah hanya dia yang peduli pada kehormatan keluarga? Kakak, aku mau menelponmu, tapi kau ada di sini ternyata. Kenapa? Aku ingin mengecilkan baju yang kau berikan saat Raki. Bajunya cantik sekali, Kak. Aku ingin segera memakainya. Kau kenapa, Kak? Kenapa kau terlihat sangat sedih? Apa kau bertengkar dengan kakak ipar? Tidak, kami tidak bertengkar. Kau pulang saja dulu. Aku harus bertemu Saksi dan Monty. Aku harus menunjukkan sampel dekorasi yang baru. Nanti aku telepon, oke? Kakak, apa menurutmu aku masih anak-anak? Dari wajahmu jelas terlihat ada masalah. Ceritakan padaku. Ayo ceritakan. Baiklah kalau kau bersikeras ya. Perjodohan Akas sedang dibahas di rumah. Dan itu membuatku agak stres. Apa? Kau bilang Akas akan dijodohkan? Iya, aku memberitahumu karena kau bertanya. Tapi tolong jangan ikut campur. Akas dan kau berteman baik, tapi ibu mertua tidak suka itu. Kakak tolong jangan seperti ibu juga. Hanya karena Bu Reneka tidak suka, haruskah aku dan Akas berhenti berteman? Tidak ada yang melarangmu untuk berteman. Aku hanya minta jauhi dia beberapa hari ini. Dengar Juhi, aku tidak ingin kau atau keluarga kita disalahkan jika ada masalah muncul dalam perjodohan Akas ini. Kau mengerti kan? Aku mengerti, Kak. Jangan khawatir.
Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku bicara dengan Akas. Lagi pula kami tidak setiap hari bertemu. Baguslah. Oh iya, kau harus antar bunga ke rumah kan? Sementara ini jangan datang dulu. Kau tinggal meminta Bu Usa saja yang mengirim ya. Kakak, ini agak berlebihan. Juhi, aku tidak ingin mendengarkan bantahan lagi. Lakukan apa yang aku katakan dan jangan membantah. Sekarang pulanglah. Aku yakin aku pasti bisa menghentikan persahabatan Juhi dan Akas. Tapi bagaimana menghentikan cinta Ria dan Akas? Bagaimana jika mereka mengambil langkah yang salah? Entah apa yang akan Sajin lakukan. Hei Sayali. Hei Sayali. Kau terbangun. Ya sudah, aku matikan lampunya. Kau tidur lagi, aku akan kerjakan di luar. Hei, kau mau kemana Sayali? Hei, tunggu dulu, tunggu. Kau mau kemana? Kenapa harus lembur? Besok kan kau juga harus bangun pagi. Kalau begitu, kapan? Kapan kau akan tidur? Aku sudah memberitahumu kan, tempat pernikahan saksi sudah berubah. Sewa tempatnya agak mahal, jadi Paman Kadam menurunkan anggaran dekorasi. Aku baru menghitungnya kembali. Kami sudah tunjukkan sampelnya dan dia setuju. Jika semua berjalan lancar, kami akan memesan barang pada vendor. Jadi, besok aku harus menelpon vendor. Tapi, jika aku tidur sekarang, besok semua pekerjaan rumah pasti akan tertunda. Oke, tidak apa-apa. Bagus sekali kau bekerja sangat keras. Kalkulator kuno mana yang kau pakai ini? Ini sepertinya sangat tua. Kotak baru yang diberikan padamu itu di dalamnya ada kalkulator. Lalu kenapa kau tidak memakai itu saja? Nanti dia marah. Aku sudah pakai ini dari kecil, dan itu membuat pekerjaanku cepat. Bagus sekali. Oke, lanjutkan. Beritahu aku kalau kau butuh bantuan. Pekerjaanmu pasti langsung selesai. Tidak, Sajin, tidak apa-apa. Aku akan selesai 15 menit lagi. Kau tidur saja. Cuma 15 menit? Kalau begitu aku ambil ponselku sebentar. Aku ingin dengar lagu-lagu lama. Aku akan menemanimu. Tunggu sebentar. Ayo. Mulai bekerja.